Di tanah yang telah berubah akibat mutasi dan monster, Lin Chen memikul sebuah rahasia. Ia bereinkarnasi sebagai bayi dan memperoleh sistem curang yang menjadikannya seorang jenius. Di usia 8 tahun, ia adalah seorang anak ajaib yang menyembunyikan kekuatannya, berlatih secara rahasia demi bertahan hidup di dunia yang berbahaya. Namun, kehidupan gandanya terancam oleh liontin misterius dan seorang gadis gotik yang cantik. Segalanya bermula di kota Shanghai. Seorang wanita sedang menyusui putranya, berbisik bahwa putranya sangat beruntung. Hidupnya hanyalah tentang makan dan tidur, dan sang ibu berharap warga kecil ini bisa tumbuh sehat karena itulah satu-satunya tugasnya. Bocah kecil itu sedang meminum susu dan mendapatkan energi di setiap tegukannya. Ia telah bereinkarnasi dan kini menjadi balita yang perlu memperkuat tubuhnya. Namanya Lin, usianya 33 hari, dan ia adalah sosok yang sepenuhnya biasa. Namun, ia belajar dengan sangat cepat. Pada usia 3 bulan, ia sudah bisa menendang kakinya, yang membuat orang tuanya sangat antusias. Faktanya, itu adalah tugas pertamanya dari sistem dan kini ia merasakan kekuatannya meningkat. Bocah kita ini hanya tidak paham dengan pembicaraan tentang genetika yang disebut orang tuanya. Tampaknya dunia ini sedikit berbeda dari apa yang ia kenal. Pada usia 4 bulan, ia sudah bisa merangkak dan bahkan mengejutkan orang tuanya dengan kemampuan yang absurd itu. Hanya dalam 5 bulan, ia mampu menyeimbangkan kepalanya yang besar di atas kaki kecilnya, belajar cara berjalan. Pada usia 6 bulan, ia sudah bisa duduk seperti manusia pada umumnya dan bahkan menonton televisi. Di salah satu momen tersebut, ia belajar tentang apa yang terjadi di dunia ini. Ternyata, beberapa orang mengubah genetika mereka menjadi cyborg atau bahkan makhluk mengerikan. Salah satu detail dunia ini adalah adanya monster mutan yang harus diburu. Dan untuk melawan mereka, umat manusia harus memilih di antara dua jalan. Jalan pertama adalah ascensi mekanis, menggunakan teknologi untuk memodifikasi tubuh mereka dan melawan para monster. Jalan kedua adalah bentuk modifikasi genetik tingkat lanjut, yang mencampurkan kualitas manusia dengan kemampuan binatang, mengembangkan sihir dan kekuatan lainnya. Untungnya, protagonis kita memiliki sistemnya sendiri. Ia bisa tumbuh dengan aman dan berevolusi. Saat sedang memikirkan hidupnya, seorang gadis datang berkunjung ke rumah orang tuanya, dan dengan mendengarkan percakapan mereka, protagonis kita mengetahui bahwa dia adalah tetangga dari apartemen sebelah. Ia juga memperkenalkan suaminya dan putri kecil mereka, yang tanpa sebaya dengan bocah kita. Gadis itu akhirnya menjadi teman pertamanya di dunia ini. Meski saat itu, ia tidak tahu bahwa takdir mereka akan menjadi jauh lebih terjalin. Bocah kita benar-benar seorang ninja kecil. Ia sudah bisa melakukan hal-hal luar biasa bagi seseorang yang bahkan tidak bisa menyeka pantatnya sendiri. Ia melakukan semua ini untuk menyelesaikan tugas-tugas sistem. Pada usia 8 bulan, ia sudah berlatih. Bagaimanapun, di dunia saat ini, ia mungkin tidak akan pernah bisa pensiun. Jadi lebih baik memulainya sejak dini. Salah satu langkah pencegahannya adalah menghindari latihan semacam ini di depan orang tuanya, karena bisa disalahartikan. Mungkin ibunya pernah memergokinya sekali, tetapi ia dengan cepat berpura-pura tertidur. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Saat ibunya sedang memandikannya, sang ibu menyadari bahwa ia memiliki otot perut yang luar biasa. Ayahnya, melihat hal ini, mulai bertanya-tanya. Bagaimanapun, bocah itu makan dengan lahap dan memiliki otot layaknya pria dewasa. Satu-satunya kesimpulan logis adalah putra mereka pasti seorang anak ajaib. Dengan sangat antusias, sang ayah mulai membayangkan masa depan luar biasa yang akan dimiliki putranya. Kenyataannya, bocah kita bukanlah satu-satunya di tanah ini yang memiliki keistimewaan genetik. Anak laki-laki lain yang tampil di TV bisa mengangkat beban yang tidak masuk akal untuk usianya. Ibunya percaya bahwa anak itu juga pasti memiliki keistimewaan, entah bagaimana caranya, dan ia bersorak agar putranya bisa lebih bersinar daripada yang lain. Semua dorongan ini membuat protagonis kita sangat termotivasi. Pada usia 2 tahun, ia sudah bisa mengangkat beban yang sama dengan anak di TV itu. Bukti bahwa perkembangannya benar-benar mengesankan. Namun, latihannya terganggu karena teman kecilnya datang untuk bermain. Bocah itu segera membersihkan pakaian latihannya dan terkejut melihat tetangganya yang bahkan membawakan makanan penutup untuk dibagikan kepadanya. Meskipun mereka berteman, gadis itu masih berbicara seperti anak kecil. Sementara bocah kita sudah menjadi sosok Sigma sejati karena gadis itu perlu banyak tidur. Ia memanfaatkan berat badan gadis itu untuk melakukan push-up. Sayangnya, jenis latihan ini memiliki risiko. Seringkali saat tertidur, temannya itu akhirnya mengompol yang juga mengotori pakaiannya. Pada usia 3 tahun, bocah itu sudah bisa mengangkat 40 kg dengan satu tangan. Ia benar-benar seekor binatang yang terkurung. Menonton televisi, ia melihat bahwa anak ajaib berusia 4 tahun hanya bisa mengangkat 30 kg. Apa yang tidak ia mengerti saat melihat sistem adalah bahwa level biologisnya masih terkunci di kategori 1. Dengan banyak pertanyaan, ia memutuskan untuk melangkah keluar rumah untuk pertama kalinya dalam hidupnya, menyaksikan berbagai macam orang. Tampaknya hanya orang-orang yang diperkenalkan ke plot utama cerita inilah yang normal. Selebihnya benar-benar aneh. Pergi ke toko buku, bocah kita mulai berlari dan ibunya mencoba membawanya ke bagian anak-anak. Tapi bocah kita menginginkan pengetahuan tingkat lanjut. Lagi pula, ia adalah seorang jenius. Ia membutuhkan akses ke buku-buku tersebut untuk memahami dunia aneh ini dengan lebih baik. Dan menurut tulisan-tulisan itu, ada 6 level biologis. Biasa, mahir, langka, epik, legendaris, dan mitis. Masing-masing level ini juga memiliki pembagiannya sendiri yang sangat rumit. Protagonis kita menyadari ia perlu mendedikasikan dirinya lebih keras lagi pada perkembangannya jika ingin bertahan hidup. Berkat kebiasaan membacanya, ia juga mengembangkan kemahiran dan sifat-sifat dasar manusia lainnya. Pada usia 4 tahun, bocah itu biasanya melakukan sit-up sambil membaca buku-bukunya. Benar-benar terobsesi. Akhirnya, ia mulai bersekolah. Pada saat itu, ia sudah bisa
mengangkat 80 kg dengan satu tangan. Bagaimanapun, anak itu adalah seekor binatang. Dengan kekuatan besar juga datang tanggung jawab yang besar. Teman masa kecilnya diganggu oleh anak-anak lain karena ia masih mengompol. Apa yang tidak diketahui oleh anak-anak 4 tahun yang bodoh itu adalah ada seekor binatang di antara mereka. Menunjukkan kekuatannya, bocah kita memperjelas siapa anak dominan di kelas itu, menegaskan dengan sangat jelas bahwa siapapun yang mengganggu temannya akan berurusan dengannya. Setelah diintimidasi, anak-anak itu mulai menangis sementara teman protagonis kita menatapnya dengan kekaguman mendalam. Berkat intimidasi ini, bocah kita menerima sebuah gelar. Ia adalah Raja Taman Kanak-kanak. 6 bulan kemudian, ia menyelesaikan tugas membaca dan memperoleh akar kebijaksanaan surgawi. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Bocah kita sekarang hampir berusia 7 tahun. Dan satu hal yang tidak berhenti ia lakukan selama ini adalah berlatih. 200 kg tidak berarti apa-apa baginya sekarang, dan lompatan berdirinya melampaui ketinggian 2 m. Ia juga sangat cepat, menempuh 100 m hanya dalam 8 detik. Berkat bantuan akar kebijaksanaan surgawi, ia bisa menyelesaikan semua tugas dalam waktu singkat. Akhirnya, kehidupan sekolah dasar telah dimulai baginya. Bocah kita terus mendapatkan penghargaan karena dalam setiap jenis kompetisi yang ia ikuti, juara pertama selalu menjadi miliknya. Dan selama ini, ia masih berteman dengan gadis kecil itu, mendedikasikan waktu luangnya untuk mengajarinya juga. Ia bukan orang yang luar biasa seperti Lin, tetapi ia sangat berdedikasi dan pekerja keras. Karena bocah kita perlu terus menantang dirinya sendiri. Ia berkompetisi dalam segala hal, baik dalam pelajaran maupun olahraga. Suatu hari yang indah, diumumkan di kelasnya bahwa seorang murid pindahan akan datang. Bocah kita bisa merasakan gadis itu berbeda karena auranya yang tidak tampak seperti manusia. Dan sekarang semua orang akan bertemu dengan gadis berambut abu-abu itu. Sejujurnya, saya tidak mengerti mengapa orang Tionghoa menyukai orang berambut abu-abu di usia yang begitu muda. Tapi ya sudahlah, seperti yang diharapkan, gadis berambut abu-abu itu menonjol di antara semua. Karakter latar belakang tersebut menarik perhatian semua orang. Bahkan teman kecil protagonis kita mengatakan rambutnya sangat indah, hampir seperti kepingan salju di musim dingin. Saat gadis itu duduk, protagonis kita berpikir ia sedang tidak mood untuk menjawab temannya. Sejujurnya, ia sangat khawatir dengan fakta bahwa gadis berambut abu-abu itu memiliki aura yang tidak menyerupai manusia. Dia mungkin telah mengubah genetikanya, dan itu membuat protagonis kita sangat penasaran. Sejak saat itu, beberapa hari telah berlalu dan ia belum berbicara dengan siapapun. Terkadang saat gadis itu tertidur di bawah mejanya, teman sekelasnya akan pergi ke sana untuk mengambil foto. Memang, semua orang sangat penasaran dengannya. Namun seiring waktu, mereka terbiasa dengan kehadiran gadis yang hanya suka tidur saat kelas berlangsung hingga suatu hari yang indah setelah sebulan, ketenangan itu kembali terusik. Tubuh teman sekelas baru ini meluap dengan cairan aneh dan sepertinya memiliki bau yang sangat ganjil. Semua orang jijik padanya karena keringat aneh itu benar-benar menjijikkan. Salah satu teman sekelas bahkan berpikir ada baiknya menuangkan sebotol air ke atas kepala gadis itu. Ia segera diliputi kemarahan. Tetapi ia harus menahan provokasi itu, merasa sama sekali tidak berdaya. Setelah itu, semua teman sekelasnya mulai mengejeknya, yang membuat protagonis kita semakin penasaran. Karena alasan ini, ia memutuskan untuk mengambil tindakan. Lagi pula, sampai sekarang, gadis itu tidak menimbulkan bahaya bagi mereka. Dan ia langsung pergi ke orang idiot yang bertanggung jawab atas tindakan bodoh itu. Ia memberi satu perintah. Ia harus benar-benar mengeringkan meja gadis berambut abu-abu itu. Mengetahui ia tidak boleh memprovokasi protagonis kita, si idiot itu patuh sambil hampir mengompol di celana karena ketakutan. Protagonis kita tahu pria ini adalah brengsek yang terkenal. Namun, ia patuh dengan sopan. Setelah melakukan itu, bocah kita menyuruh semua orang yang telah menertawakan gadis berambut abu-abu itu untuk datang dan meminta maaf padanya. Dan para gadis itu pun melakukannya. Segera, lagi pula, ada satu orang yang memerintah ruang kelas ini, dan orang itu adalah protagonis kita, praktis seorang mafioso kecil. Setelah itu, gadis berambut abu-abu itu berterima kasih kepada protagonis kita karena telah turun tangan, dan teman masa kecilnya menyuruh gadis itu untuk tidak memikirkannya. Lagi pula, mereka orang baik. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Faktanya, kapanpun ia membawa camilan lezat ke sekolah, ia memastikan untuk membaginya dengan mereka. Hingga suatu hari, gadis berambut abu-abu itu mengungkapkan bahwa bau cairan itu memang sangat buruk, dan ia ingin tahu mengapa mereka tidak jijik. Ia mengatakan ini karena sepanjang hidupnya, ia selalu dianiaya dan tidak terbiasa memiliki teman. Itu benar-benar perasaan yang sangat aneh. Terkejut, tetangga protagonis kita mengatakan kepadanya bahwa ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Ia mengatakan tidak akan pernah jijik dengan seseorang kecuali jika itu berasal dari karakter mereka. Dan dengan sangat baik hati, ia meyakinkannya bahwa mereka akan berteman selamanya. Setelah mendengar itu, gadis berambut abu-abu itu memeluk tetangga protagonis kita dengan perasaan haru. Lagi pula, tampaknya mereka adalah teman pertama yang pernah ia miliki. Sebagai tanda terima kasih, ia memutuskan untuk memberi mereka sesuatu juga. Taring itu berasal dari binatang yang menyeramkan. Ia menerimanya sebagai hadiah dari ibunya tahun lalu, dan sekarang ia memberikannya kepada mereka. Itu adalah hadiah yang tidak biasa, tetapi akhirnya diterima oleh tetangga bocah kita, yang sangat bersemangat dengan fakta bahwa mereka akan berteman selamanya. Namun suatu hari, sesuatu yang tak terduga terjadi.
terjadi. Gadis berambut abu-abu itu harus pindah. Protagonis kita melihatnya mengisi dokumen yang diperlukan untuk itu. Di ruang kelas lain, ia juga menyaksikan apa yang terjadi, dan sepertinya waktunya di sekolah itu akan dirahasiakan. Saat itulah bocah kita menyadari ada sesuatu yang benar-benar aneh tentang dirinya, dan sejak hari itu, ia tidak pernah melihatnya lagi. Ia hanya menjadi kenangan dari masa kecilnya. Kembali di rumah, ibunya sangat lelah. Lagi pula, ia harus menulis novel baru, dan itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Bocah kita bahkan telah mempelajari teknik pijat kuno berkat akar pengetahuan surgawi. Sambil memijat, ibunya menonton televisi di mana anak-anak ajaib ditampilkan melakukan prestasi luar biasa pada usia 10 tahun. Dan bocah kita menyadari bahwa saingan-saingannya sudah menjalani interaksi genetik. Keluar dari kamar mandi, ayah protagonis kita mengatakan bahwa anak ajaib dari Kyoto benar-benar sensasional. Rupanya, mereka mencoba menjualnya sebagai influencer. Sepertinya ayah si bocah mengenal keluarga pria itu dengan sangat baik. Tapi ibu protagonis kita tidak setuju dengan ide menjadikan putranya sebagai eksperimen. Masih menonton televisi, protagonis kita memperhatikan bahwa anak ajaib dari Kyoto telah meningkatkan kekuatannya 5 kali lipat melalui interaksi genetik, berhasil mengangkat 500 kilo. Dan Lin di usia 8 tahun sudah bisa mengangkat 300 kilo, yang hampir sama dengan pria itu. Dengan kata lain, potensinya bahkan lebih besar daripada anak ajaib itu. Tepat setelah berita itu, ada laporan mendadak masuk. Monster-monster di luar kendali menyerang kota tetangga. Melalui beberapa rekaman yang mereka miliki, mereka berhasil mengidentifikasi tikus iblis. Orang-orang berteriak minta tolong sementara mereka dimangsa. Makhluk-makhluk itu benar-benar kejam. Faktanya, investigasi pemerintah menyimpulkan bahwa para bidah terlibat dalam serangan ini yang menyebabkan tekanan besar dari media. Kultus ini adalah organisasi yang didirikan oleh para pengkhianat kemanusiaan yang menjadi antek para monster pembunuh ini. Bocah kita lega telah lahir di negara yang kuat dan relatif stabil. Jika tidak, segalanya akan menjadi sangat rumit. Sambil memikirkan hal ini, ia mendengar suara yang menakutkan. Di luar gedungnya, sepertinya sesuatu telah menembus penghalang suara. Ia segera pergi ke sana untuk melihat apa yang telah terjadi. Melihat beberapa petugas cyborg terbang di udara dengan perlengkapannya. Bocah kita berharap tidak ada hal buruk yang terjadi. Keesokan paginya, ia bertemu tetangganya untuk pergi ke sekolah, dan gadis itu datang sedikit terlambat. Bocah kita menyadari sesuatu yang aneh tentang gadis itu. Taring binatang yang ia terima sebagai hadiah dari gadis berambut abu-abu itu mulai bersinar terang. Sekarang, protagonis kita mengerti mengapa ia merasakan aura aneh dari gadis itu. Mungkin itu berasal dari artefak ini, dan cahaya itu hanya bertahan sejenak. Segera setelah memudar, mereka memutuskan untuk mengabaikan apa yang terjadi. Namun, hari-hari ini terasa cukup eksotis. Dalam perjalanan ke sekolah, bocah kita sedang memikirkan apa yang terjadi. Seorang wanita berambut merah, sangat sintal dan memiliki atribut besar, mengatakan bahwa anak-anak itu sangat imut, sangat tertarik pada mereka. Ia bertanya apakah mereka saudara kandung, dan rupanya, teman protagonis kita belum belajar dari orang tuanya bahwa ia tidak boleh berbicara dengan orang asing. Ia mengatakan mereka hanya teman masa kecil yang baik, dan wanita berambut merah itu mengatakan ia cemburu karena mereka berteman sejak kecil, karena ia juga ingin memilikinya. Sekarang, ia ingin tahu apakah mereka pergi ke sekolah sendirian karena mereka seharusnya bersama orang tua mereka. Protagonis kita segera meraih lengan temannya dan menyuruhnya untuk berhenti bicara, jika tidak mereka mungkin terlambat masuk kelas. Terlepas dari interaksi yang sangat tidak biasa itu, mereka berhasil sampai di sekolah, dan protagonis kita mengingatkan temannya agar tidak berbicara dengan orang asing. Dalam perjalanan pulang hari itu, mereka melewati gang yang sangat menyeramkan dan terlalu sepi. Protagonis kita tahu lingkungan itu akan dibongkar minggu depan. Itulah sebabnya gang itu kosong. Dan tepat di sana ada wanita berambut merah itu, mencurigakan. Ia tampak senang telah menemukan anak-anak itu. Protagonis kita tidak tahu bagaimana mereka bisa ditemukan karena ia telah mengambil rute yang berbeda untuk menghindari pertemuan semacam ini. Ia akhirnya menyadari bahwa mereka telah dibuntuti. Wanita berambut merah itu mengatakan bahwa di apartemennya, ia punya banyak permen dan mengundang mereka berdua untuk datang bermain sebentar. Di belakangnya berdiri seorang pria yang sangat kasar, mengatakan mereka harus berhenti mengulur waktu. Ia hanya ingin menghabisi anak-anak itu untuk segera membawa mereka pergi. Ia tidak sabar untuk menjual mereka demi mendapatkan uang. Protagonis kita segera bersiap untuk bertempur. Ia melayangkan pukulan kuat ke perut pria itu, membuatnya memuntahkan darah. Pria itu juga terlempar beberapa meter jauhnya, membuat wanita berambut merah itu tercengang. Melihat apa yang baru saja terjadi, ia yakin akan satu hal. Ini tidak mungkin. Ia seharusnya tidak bisa melukai tubuh pria dewasa. Dan protagonis kita menunjukkan bahwa perbuatan buruk akan membuahkan hasil yang buruk. Ia memukul wajah wanita berambut merah itu dengan sekuat tenaga. Setelah itu, ia memutuskan tinjunya tidak cukup. Jadi, ia mengambil batu bata. Tidak ada kamera di tempat itu, dan sekarang ia akan melenyapkan segala macam masalah di masa depan. Satu-satunya pilihannya adalah mengakhiri hidup orang-orang bodoh ini. Namun sebelum ia bisa melakukannya, gempa bumi mengguncang kota. Satu lagi, dari monster-monster di luar kendali itu muncul dan berdiri di depan seorang bocah. Dengan murka, monster itu memilih korban pertamanya. Ia memangsa separuh tubuh wanita berambut merah itu. Protagonis kita menyadari situasi ini terlalu berbahaya. Jadi, ia berlari ke arah teman masa kecilnya. Menggendongnya, ia mengatakan mereka harus segera keluar dari sana. Lagi pula, gang itu tidak lagi
aman. Saat bocah kita sedang melarikan diri, seorang wanita dengan tubuh sangat tegap dan memiliki atribut besar sedang terbang menuju pertempuran dengan baju zirahnya. Bocah kita melihat ada cyborg yang hendak menghancurkan tikus itu. Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Mengumpulkan kekuatannya, wanita berbadan tegap itu memutuskan untuk menyerang. Ia meluncurkan semua senjatanya ke arah makhluk itu. Beberapa rudal ditembakkan dan tikus itu tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali, tentu saja, meledak berkeping-keping. Makhluk itu, kasihan, menggeliat kesakitan saat kulitnya terbakar. Dan yang mengejutkan narator ini, serangan itu tidak cukup untuk mengakhiri hidupnya. Makhluk itu mencoba pulih dari gelombang kejut, tetapi cyborg kuat itu muncul untuk mengiris lehernya. Protagonis kita menyaksikan semua ini di televisi nanti, menyadari bahwa level petarung itu bahkan tidak terlalu tinggi. Faktanya, tikus iblis adalah musuh yang sangat menantang. Orang dewasanya memiliki tinggi lebih dari 3 meter dan bahkan bisa tumbuh melebihi itu dalam beberapa kasus. Setelah berhasil melarikan diri hidup-hidup, bocah kita menyadari ia perlu berlatih lebih keras lagi. Meskipun sesuatu yang mengejutkan telah terjadi, hidup terus berjalan seperti biasa. Ia dan teman masa kecilnya merayakan ulang tahunnya yang ke-9 dan bahkan bertukar hadiah. Berkat kebijaksanaannya yang besar, ia membuatkan hadiah kayu untuk gadis itu yang membuat sang gadis benar-benar terpukau. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di jenjang sekolah berikutnya dan tumbuh semakin tinggi. Bocah ini tetap sangat fokus pada latihannya dan sekarang melakukannya setiap hari, menerima tugas dari sistem dan meningkatkan kemampuannya. Akhirnya, setelah banyak usaha, level biologisnya mencapai kategori ketiga dan sekarang ia memiliki atribut yang mengesankan, mampu mengangkat 700 kilo dengan satu tangan. Kembali di rumah, ia ingin tahu bagaimana kabar anak ajaib dari Kyoto itu. Faktanya, ada cerita tentang dia di usia 14 tahun. Dengan menyerap gen dari semut mutan, ia bisa mengangkat 2 ton dengan mudah. Dan bocah, kita semakin bersemangat untuk menjalani prosedur semacam itu. Juga, sementara itu, kehidupan sekolahnya benar-benar normal. Ia adalah salah satu siswa terbaik di kota dan setiap sekolah menginginkannya. Setelah pindah ke sekolah baru, ia disambut oleh semua orang penting, termasuk kepala sekolah dan konselor bimbingan. Salah satu hal yang membantu mendapatkan perlakuan ini adalah kemampuan atletiknya yang hebat. Dan saat itu, ia sedang akan memainkan pertandingan singkat dengan teman masa kecilnya. Ia menggunakan teknik lemparan melengkung rahasianya melawannya, tetapi bocah kita akhirnya terkejut. Seorang brengsek dari sekolah itu menyadari mereka baru dan mengatakan lapangan itu dicadangkan untuk siswa penting. Pendatang baru seperti mereka tidak diizinkan di sana. Namun, mereka masih mencoba mendekati gadis itu, berharap mendapatkan nomor teleponnya. Menunjukkan rasa cemburu, protagonis kita menarik mereka untuk mundur. Tapi siswa, yang sejak awal memang brengsek, menegaskan ia sampai di lapangan itu lebih dulu. Mendengar ini, protagonis kita segera mengeluarkan bola lain dari sakunya, mengatakan bahwa dialah yang membuat aturan. Ia memukul bola itu dengan sekuat tenaga menggunakan raket. Apa yang seharusnya menjadi bola kecil, berubah menjadi proyektil. Saat menghantam raket si brengsek itu, dampaknya benar-benar menghancurkannya. Akhirnya, siswa-siswa bodoh itu menyadari apa yang mereka lakukan, dan sekarang mereka meminta maaf kepada protagonis kita karena bersikap bodoh, lalu melarikan diri segera setelahnya. Rumor tentang itu menyebar ke seluruh sekolah, dan protagonis kita serta teman-temannya berhenti diganggu. Bertahun-tahun yang lalu, bocah kita sudah menyelesaikan semua konten sekolah, dan selama kelas, ia membaca buku-buku yang menarik minatnya. Bahkan saat ia kembali ke rumah, ia terus belajar dengan rajin, mempelajari hal-hal baru. Ia ingin melakukan ini untuk mendapatkan gelar sebanyak mungkin selama perjalanan sekolahnya. Efek samping kecil dari hal ini adalah ia akhirnya menjadi anak laki-laki yang sangat didambakan oleh semua gadis. Tapi ia tidak memiliki minat pada siapapun dari mereka dan terus mendukung teman masa kecilnya dengan dedikasi tinggi. Akhirnya, acara olahraga sekolah tiba dan bocah kita benar-benar memiliki catatan yang mengesankan. Tidak ada satupun latihan yang sulit baginya. Ia berhasil mendominasi semua kategori atletik. Ia melakukan ini sambil menahan diri sebanyak mungkin agar tidak terlihat terlalu overpowered. Tepat setelah itu, ia merasakan gelombang kekuatan baru melonjak ke seluruh tubuhnya. Ia membuka kunci gelar baru, penguasa sekolah. Di dalam sekolah, protagonis kita memiliki beberapa refleksi tentang kehidupan. Misalnya, predator menyerap esensi dari apa yang mereka konsumsi. Dan sekarang ia ingin tahu esensi apa itu. Dan sepertinya pikirannya menuntunnya menuju jawaban. Memutuskan untuk menguji hipotesis. Ia meminta kalung taring pada temannya sebentar, dan ia segera menyerahkannya padanya. Segera setelah ia menyentuhnya, bocah kita merasakan sesuatu yang aneh. Ia mampu melahap dengan kemampuannya sifat kupu-kupu jurang. Dan begitu ia mencapai 100%, ia akan mendapatkan kemampuan baru. Sekarang setelah ia mengetahui nama binatang eksotis ini, saat sampai di rumah, ia memutuskan untuk melakukan penelitian. Sayangnya, ia tidak dapat menemukan apapun. Dan rupanya, dengan gelar terakhir yang ia peroleh di sekolah, ia mengembangkan kemampuan ini. Sekarang, ia perlu belajar lebih banyak lagi tentang binatang eksotis. Untungnya, ia masih memiliki kalung yang berisi taring kupu-kupu itu. Fokus pada kemampuannya, ia menyerap jejak lain dari kupu-kupu besar itu, meningkatkan kemajuannya menjadi 2%. Sayangnya, itu masih merupakan jumlah esensi vital yang sangat kecil, dan sekarang ia perlu menemukan objek lain dari kupu-kupu yang sama. Keesokan harinya di sekolah, ia memutuskan untuk memperkuat latihannya lebih jauh lagi. Ia memilih untuk bersepeda, membawa temannya di kursi belakang. Dalam perjalanan, seseorang memanggil mereka. Itu adalah guru seni bela diri sekolah yang cukup terkesan dengan kemampuan atletik. Protagonis kita benar-benar antusias dengan si anak ajaib. Ia memintanya untuk bergabung dengan kelasnya juga. Lagi pula, ia memiliki potensi untuk melampaui yang terbaik di bidang itu. Setelah memberikan undangan, ia mengucapkan selamat tinggal dengan ramah, memberitahunya di mana tempat dojo itu. Dan protagonis
Protagonis kita bahkan tidak sempat menolak karena pria itu sangat baik. Malam hari di kamarnya lagi, bocah itu membunuh nyamuk dengan tangannya. Makhluk biasa saat dimusnahkan olehnya tidak membangkitkan sifat predator yang ia terima. Hanya makhluk kuat yang memiliki esensi yang bisa dilahap. Sekali lagi, bocah kita mengendarai sepedanya ingin mempraktikkan teorinya. Pergi ke pasar untuk melihat apakah mereka menjual daging binatang di sana. Untuk itu, ia pergi ke tempat yang sangat spesifik di kota itu. Dan memang, ia menemukan bahan-bahan yang ia butuhkan, tetapi semuanya sudah diproses. Ia perlu menyentuh bahan-bahan itu untuk menyerap apapun. Saat itulah ia mendengar seorang tukang daging mengumumkan produknya. Itu memberi bocah kita percikan harapan. Ia telah menemukan daging makhluk segar yang dijual. Ia menyuruh temannya untuk menunggu karena ia perlu melihat bahan-bahan itu. Tetangganya benar-benar bingung, tetapi bocah kita mengabaikan itu untuk saat ini karena ia akhirnya menemukan apa yang diinginkannya. Kebenaran ada tepat di hadapannya. Segera setelah ia menyentuh daging itu, kemampuannya segera aktif. Dan tetangganya, yang khawatir, ingin tahu mengapa ia begitu bersemangat hanya karena menyentuh daging itu. Sekarang ia ingin tahu apakah ia telah menjadi orang aneh. Protagonis kita mengatakan sensasi daging segar sangat bagus, ia pun harus mencobanya. Tapi sang gadis menolak kesempatan itu karena mereka sudah berada di sana. Ia memutuskan ia akan membeli sedikit untuk dicoba di rumah. Satu masalah kecil adalah tidak ada potongan itu yang murah. Jadi ia mencoba mencari sesuatu yang sesuai dengan anggarannya, seperti tentakel misterius itu. Tetangganya mengatakan itu terlalu mahal, dan ia harus meminta izin orang tuanya untuk menghabiskan uang sebanyak itu. Tapi protagonis kita menyuruhnya untuk tidak khawatir. Lagi pula, ibunya sudah menyuruhnya untuk membeli bahan itu. Dan karena mereka akan melakukan sesuatu yang istimewa hari itu, mereka juga harus mengundang keluarga gadis itu agar mereka bisa merayakannya bersama. Berbagi memang sangat baik, tetapi bocah kita ingin tahu bagaimana penyerapan esensi vital akan berjalan. Setelah membayar, ia mengucapkan selamat tinggal kepada gadis kasir sambil berpikir betapa mahalnya itu sebenarnya. Sudah malam hari dan mereka sedang mengendarai sepeda kembali ke rumah. Tapi protagonis kita sangat cemas sehingga ia ingin menguji teorinya segera, dan ia meletakkan tangannya di atas tentakel makhluk itu. Memang, ia berhasil menyerap jejak energi vitalnya, dan sekarang ia diperkuat oleh energi itu. Protagonis kita bisa memvisualisasikan makhluk lengkap itu, cumi-cumi bayangan. Tapi sayangnya, kemajuannya kecil. Setelah mencicipi sedikit energi itu, bocah kita kembali fokus di jalan. Ia hanya mencapai 0,1% dari makhluk itu. Menurut perhitungannya, ia perlu menghabiskan 100 ribuan Korea untuk mencapai 100%. Kemampuan cumi-cumi itu adalah menghilang di dalam air. Jika ia bisa mendapatkan kekuatan itu, investasi itu akan sepadan. Dan ini adalah daging cumi-cumi termurah yang bisa ia temukan. Sekarang, ia perlu mencari tahu cara mendapatkan uang. Bocah kita tidak berminat untuk meminta kepada orang tuanya. Faktanya, masih banyak hal tentang penyerapan energi vital yang belum ia ketahui dan perlu diuji. Ia tidak tahu apakah menyerap esensi akan merusak dagingnya. Dari inspeksi visual langsungnya, bahan-bahannya masih terlihat utuh, yang berarti masih bisa dimakan. Jadi, bocah kita menyerap lebih banyak esensi vital. Terganggu, ia tidak memperhatikan apa yang terjadi, dan tetangganya memperingatkannya ada seseorang di jalan mereka. Bocah kita hampir menabrak orang-orang itu dan meminta maaf. Ia telah begitu fokus menyerap esensi vital sehingga ia mengabaikan lingkungannya. Tapi yang mengejutkan, mereka melihat guru sekolah mereka menjadi sasaran serangan yang sangat berbahaya. Beberapa petugas polisi ada di sana dan sang guru disandera dalam situasi tersebut. Petugas di tempat kejadian memperingatkan anak buahnya untuk tidak menembak. Lagi pula, itu bisa mengenai wanita tak berdosa yang digunakan sebagai perisai. Mereka perlu memikirkan rencana tindakan, tetapi semua yang mereka miliki saat ini tidak terlalu berguna untuk menghentikan tersangka itu. Protagonis kita yang berdiri di dekat sana memutuskan untuk mengambil batu dari tanah. Ia melemparkan batu itu ke pria kejam itu, mengenai tepat di tangan yang memegang pisau untuk menahan sang guru. Polisi mengambil kesempatan untuk bertindak segera, berhasil menangkap penjahat itu, sementara sang guru diselamatkan oleh seorang wanita dengan balon besar. Tetangga bocah kita ingin tahu apa yang terjadi dengan batu itu, dan protagonis kita menegaskan ia harus tutup mulut. Tapi sebelum mereka bisa melarikan diri, kapten menyuruh mereka berhenti. Ia ingin tahu apakah bocah kita yang melemparkan batu itu. Berbohong tanpa malu-malu, ia mengatakan tidak dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri saat dicuci oleh sang kapten. Kapten yakin bocah itu bertanggung jawab atas tindakan heroik tersebut dan bahkan sudah menyiapkan hadiah atas keberaniannya. Bocah kita, yang memiliki indera sangat tajam, mendengar pengakuan ini dan segera kembali ke hadapan kapten. Sekarang jauh tidak terlalu malu, ia mengatakan dialah yang melemparkan batu itu. Kebenarannya adalah bahwa ia berharap mendapatkan sedikit uang karena ia membutuhkannya. Ini akhirnya menunda kepulangannya ke rumah, tetapi semuanya diselesaikan oleh polisi dan sang guru. Lagi pula, tindakan keberanian protagonis kita perlu diakui. Tapi sesuatu mulai tidak beres dengan tubuh penjahat itu. Ia berubah menjadi makhluk terkutuk, dan polisi menyadari ia adalah salah satu bidah. Setelah berubah menjadi makhluk menjijikan, ia menyerang polisi wanita itu. Polisi segera memanggil bala bantuan karena tikus mutan berkeliaran di tengah kota. Petugas dimakan seperti camilan kecil, dan kulit makhluk itu begitu tebal sehingga peluru tidak bisa melukainya. Bocah kita segera meraih pemilik balon besar dengan lengannya dan menggunakan ketangkasannya untuk melarikan diri bersama mereka dari tempat berbahaya itu. Syukurlah mereka tidak dibuntuti, tetapi mereka masih perlu sampai ke lokasi yang aman. Dalam hitungan detik, di atas kepala bocah kita, seorang wanita cyborg terbang melewatinya. Ia menuju tepat ke mata badai, menyerang makhluk mengerikan itu dengan pukulannya. Untuk pertama kalinya malam itu, tikus itu merasakan sakit. Sekarang, cyborg itu akan menembakkan laser kuatnya yang berasal dari tempat balon-balonnya berada, meskipun ia tidak memilikinya lagi karena ia
ia adalah cyborg. Ia menembakkan laser balonnya ke arah makhluk itu yang benar-benar dimusnahkan persis seperti saat Gohan menghancurkan Cell. Menoleh ke belakang, protagonis kita terkesan dengan tampilan kekuatan itu dan sekarang lega, ia juga senang tidak kehilangan sepedanya. Bagaimanapun, ia tidak mampu kehilangan uang sepeser pun. Tapi sesuatu yang lain terjadi di sana juga. Daging yang ia beli telah rusak. Sayangnya, menyerap esensi vital terlalu intens memang membuat daging membusuk dan sekarang bocah kita harus mencari alasan. Membuang bahan itu ke tanah, ia mengklaim itu semua adalah kesalahan bidah dan serangan cyborg itu telah membakar daging dan merusaknya sepenuhnya. Sekali lagi tenang, mereka pergi ke mobil polisi untuk menumpang pulang karena hari sudah sangat larut. Apa yang tidak mereka duga adalah tubuh penjahat itu ada di sana bersama mereka juga dan bau daging terbakar sangat kuat. Baru saat itulah bocah kita ingat ia bisa menyerap energi vital darinya. Lagi pula, itu masih sebuah tubuh. Melihat mayat hangus itu, protagonis kita bertanya-tanya apakah masih banyak gen tikus iblis yang tersisa di dalamnya. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Ia membawa tangannya dekat ke mayat itu, menyadari sesuatu sedang terjadi berkat kemampuannya. Dalam konteks singkat itu, ia menyerap 5% genetika tikus mutan itu. Benar-benar jumlah yang mengesankan. Karena ia melakukannya dengan bijaksana, petugas polisi mengira ia hanya sedang melakukan peregangan dan menyuruhnya untuk tetap diam di dalam kendaraan. Di kantor, Kapten ingin tahu bagaimana protagonis kita berhasil melempar batu itu dengan akurasi seperti itu karena tempat itu sangat minim cahaya. Dan bocah kita menjawab bahwa ia melatih tangan kanannya sangat sering. Keheningan canggung menggantung di antara mereka karena memang bocah ini pasti sangat sering melatih tangan kanannya. Baru saat itulah keluarga protagonis kita tiba untuk menjemputnya dengan sangat khawatir. Ibunya berlari ke arahnya, siap untuk menghiburnya. Setelah mendengar tentang bahaya yang ia hadapi, ibunya putus asa. Tapi protagonis kita meyakinkannya bahwa ia baik-baik saja. Masih sangat emosional, ibunya meminta putranya untuk berjanji bahwa ia akan lari dari bahaya jika itu terjadi lagi. Lagi pula, ia ingin melihat putranya tumbuh sehat dan baik. Meskipun ibunya sangat tertekan, protagonis kita meyakinkannya bahwa ia tidak akan membuatnya khawatir lagi. Lagi pula, ia akan melindungi dirinya sendiri. Meninggalkan kantor polisi, bocah kita mendengar beberapa polisi wanita mengatakan bahwa kultus bidah semakin besar dan menyusup ke universitas untuk mencari siswa baru sebagai target. Mereka perlu membersihkan masyarakat dari orang-orang ini. Dan apa yang terjadi malam itu hanyalah gejala, bukan akar dari masalah yang sebenarnya. Mereka perlu memburu dan melenyapkan orang yang menyebut dirinya Raja Tikus. Memeriksa ponselnya, protagonis kita merasa mudah mendapatkan informasi tentang kultus ini. Markas mereka ada di kota ini dan sebagian besar anggotanya adalah orang-orang yang terpinggirkan oleh masyarakat. Dan sekarang bocah kita punya ide tentang apa yang harus dilakukan. Namun, saat membaca informasi itu, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik. Raja Tikus ingin berevolusi menjadi bentuk kehidupan yang lebih tinggi. Itulah sebabnya ia menyuruh pengikutnya mengumpulkan bahan untuk itu. Terkejut, protagonis kita berpikir Raja Tikus mungkin telah mengembangkan kesadaran. Melihat keluar jendela mobil, ia akhirnya melihat tikus besar yang jauh lebih besar dari kucing. Itu sedikit mencurigakan. Menghela napas dalam-dalam, ia mencoba melupakan apa yang telah ia lihat. Baru saat itulah ia menyadari teman masa kecilnya sangat pendiam. Itu mungkin terjadi lagi. Setiap kali ia gugup, ia akhirnya mengompol. Ia telah melakukannya sejak ia masih kecil. Bocah kita percaya kemampuan ini mungkin terhubung dengan sesuatu yang belum mereka pahami. Sampai di rumah, ibunya kecewa mengetahui daging yang ia beli tidak baik. Bocah, kita meminta maaf, tetapi karena keadaan darurat, ia ceroboh. Ibunya menghela napas dalam-dalam dan menerima penjelasannya. Hal terpenting adalah ia sampai di rumah dengan selamat. Itu membuat protagonis kita lega karena ia berhasil membodohi ibunya. Ayahnya memutuskan ia akan kembali ke tempat di mana semuanya terjadi untuk mengambil dagingnya, dan protagonis kita berpikir itu berbahaya karena kota itu berisiko di malam hari. Sementara itu, di kantor polisi sambil merokok, sang kapten bertanya-tanya bagaimana bocah muda itu berhasil melempar batu dengan kekuatan seperti itu sampai pikirannya terputus oleh sesuatu. Seekor tikus monster telah menyusup ke tempat itu. Makhluk itu menerjangnya dan polisi itu menghabiskan senjatanya ke arah monster itu, membuat darah terbang ke udara. Kembali ke sekolah, bocah kita terus belajar. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang ia temui dan wanita-wanita cyborg itu, ia masih sangat lemah. Bergantung pada kemajuan lambat dari kompetisi sekolah juga rumit. Ia berpikir untuk menjadi influencer digital atau bahkan menjual materi belajar, tapi itu mungkin terlalu banyak pekerjaan. Baru saat itulah ia menyadari ia berpikir dengan cara yang salah. Dunia ini benar-benar berbeda dan kompetisi bela diri memiliki hadiah yang sangat menarik. Dan sekarang ia akan mengambil sikap. Di kelas pendidikan jasmani hari itu, ia siap. Guru seni bela diri sedang meminum kopinya dan akhirnya terkejut dengan kedatangan protagonis kita. Jelas antusias, ia bertanya apakah bocah itu ada di sana untuk mempelajari lebih lanjut tentang teknik bela diri. Protagonis kita ingin bergabung dengan tim karena ia ingin tahu apakah itu akan memberinya kesempatan untuk berkompetisi di turnamen kota. Guru meyakinkannya bahwa ia punya kesempatan. Faktanya, hadiahnya sangat menarik dan bahkan bisa sangat berharga. Jadi, bocah kita bertekad. Mulai hari ini, ia akan menjadi anggota tim seni bela diri itu. Guru segera memanggil semua siswa dari kelasnya untuk berkumpul. Ia akan memperkenalkan bocah kita dan juga meminta semua orang untuk memperkenalkan diri padanya. Dan karakter latar belakang melakukannya dengan sangat sopan. Karena protagonis kita tidak memiliki
memiliki pengalaman dalam seni bela diri, sang guru mendemonstrasikan beberapa gerakan dasar. Ia juga mengatakan bahwa itu mungkin terlihat sederhana, tetapi bocah kita mungkin butuh waktu untuk menguasainya. Akhirnya, protagonis kita mengambil posisi untuk mengulangi apa yang telah ia lihat. Berkat kemampuannya, ia memiliki pemahaman mendalam tentang teknik seni bela diri hanya dengan menontonnya, dan ia berhasil mereplikasi gerakan-gerakan itu dengan penguasaan yang hebat, eksekusi yang sempurna. Guru, yang menyaksikannya dari dekat, berpikir bahwa kemajuan seperti itu tidak mungkin. Sulit untuk menjelaskan bagaimana seseorang yang begitu muda bisa belajar begitu cepat. Satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah ia adalah anak ajaib yang hanya muncul setiap beberapa ribu tahun sekali. Kembali di rumah, protagonis kita bertemu ibunya, yang sudah menyiapkan makan malam hari itu, dan bocah kita, yang seperti mesin saat makan, siap untuk mengisi piringnya. Faktanya, ibunya berhasil membeli daging cumi-cumi itu lagi, menyiapkannya khusus untuknya. Bau hidangan itu luar biasa, dan bocah kita sangat senang. Ia akhirnya bisa mencicipinya, dan ibunya ingin tahu pendapatnya. Seperti yang diharapkan, masakannya benar-benar fantastis. Sistem memberitahu bahwa bocah kita telah mengonsumsi cumi-cumi itu, dan sekarang kemajuannya dengannya telah meningkat. Yang mengejutkannya, sekarang ia tidak perlu menyerapnya hanya dengan tangannya. Setelah makan malam, ia pergi menonton sedikit TV melihat lebih banyak anak ajaib yang dipamerkan. Gadis itu berusia 14 tahun dan ketika ia mengaktifkan energi sistemnya, ia bisa mengangkat 2 ton dengan satu tangan. Ia juga berlari 100 m dalam 3 detik dan lompatan vertikalnya melebihi 8 m. Memang, dibandingkan dengan anak ajaib dari Kyoto, iya, luar biasa. Dan bocah kita bertanya-tanya seberapa jauh Cyborg benar-benar bisa melangkah. Hari itu juga, sebuah tragedi dibagikan di berita. Kapten polisi telah meninggal saat bertugas, diserang oleh tikus mutan. Protagonis kita bertanya-tanya apakah itu salah satu makhluk yang ia lihat hari itu, dan sekarang ia perlu berlatih lebih keras lagi. Waktu 100 meternya sudah di bawah 5 detik, dan lompatan vertikalnya hampir mencapai 6 m+, ia bisa mengangkat 1 ton dengan satu tangan. Selain itu, ia juga melatih gerakan seni bela diri yang telah ia pelajari untuk menjadi lebih kuat. Keesokan paginya, ia kembali ke gym, berniat untuk berlatih lebih banyak lagi, dan tetangganya memutuskan untuk bergabung dengannya. Dalam perjalanan ke sana, mereka didekati oleh gadis lain yang bertanya apakah mereka sudah sarapan. Ia mengatakan, ia telah membawakan mereka susu segar. Bocah kita menghargai kebaikan itu, tetapi menolak. Di dekat sana, seorang brengsek merasa iri pada protagonis kita, benar-benar tertutup oleh bakatnya. Ia tidak menghentikannya untuk sampai ke gym, tapi ia juga tidak suka dengan apa yang dilakukan protagonis kita pada wanita cantik itu, mengatakan ia pasti telah melukai perasaannya. Dan sekarang ia menantang protagonis kita melalui pertandingan tanding. Sistem memberi protagonis kita tugas khusus. Ia harus mengalahkan 1000 lawan yang berbeda dan akan mendapatkan sifat bertahan hidup dari yang terkuat. Itu membuatnya cukup senang. Karena akan ada hadiah, ia bersedia berlatih sedikit dengan karakter latar belakang itu. Tidak butuh waktu lama bagi berita itu untuk menyebar ke seluruh sekolah dan beberapa gadis ingin menonton pertandingan itu. Faktanya, beberapa siswa berkumpul di sana dan wasit pertandingan adalah sang guru. Para gadis bersorak untuk protagonis kita. Lagi pula, mereka ingin mengambil banyak foto saat ia melakukan gerakan agresif itu, menunjukkan semua nada otot masa muda itu. Dan pria yang telah menantang bocah kita merasa semakin seperti beta karena tidak ada yang peduli padanya. Sebagai yang tidak diunggulkan dalam pertarungan, ia bertekad untuk menghancurkan tengkorak bocah kita hanya untuk membuktikan dirinya. Protagonis kita mengatakan ia harus segera pulang. Lagi pula, ia harus makan malam jadi ia akan melakukannya dengan cepat. Percaya kemenangan itu mungkin, karakter latar belakang itu setuju mereka akan melakukan pertarungan singkat, mengingatkan mereka untuk adil. Guru memulai pertandingan. Karakter latar belakang meminta waktu, menginterupsi permulaan. Karena bocah kita baru berlatih selama beberapa minggu, ia masih pemula dalam teknik ini. Jadi, sang penantang akan memberinya keuntungan 3 langkah. Setuju dengan ini, karakter latar belakang segera lengah oleh pendekatan tiba-tiba bocah kita. Ia sudah bersiap untuk memberikan pukulan pertama, mengirim karakter latar belakang yang malang itu terbang beberapa meter jauhnya dengan dampaknya. Pria malang itu menghantam tanah sudah tidak sadarkan diri dan berbusa di mulut, mengatakan bahwa guru itu terdiam. Lagi pula, satu serangan sudah cukup untuk menyebabkan semua kerusakan itu. Bahkan siswa seni bela diri terkejut dengan kemampuan atletik bocah kita dan teman masa kecilnya merayakan kemenangan telah itu seperti halnya semua gadis-gadis lain yang digambar secara berlebihan dengan balon mereka yang besar. Sistem memberitahu protagonis kita bahwa ia masih harus mengalahkan 999 petarung untuk mendapatkan gelar itu. Jadi ia bertanya kepada teman sekelasnya apakah mereka ingin mengambil kesempatan untuk berlatih dengannya juga. Tapi setelah pamer kekuatan mutlak itu, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki keberanian. Dan karena mereka tidak ingin mengakui ketakutan mereka membuat alasan, mengatakan mereka harus pergi. Tak lama kemudian, si brengsek yang telah dikalahkan berdiri kembali, percaya bahwa ia lengah oleh serangan kejutan. Guru memberitahu bocah itu bahwa ia perlu menerima kekalahannya sendiri. Tapi kebenarannya adalah bahwa ia juga ingin melihat pertandingan itu lagi karena ia tidak tahu apakah itu keberuntungan atau kekuatan murni. Jadi, ia memanggil salah satu siswanya yang hendak pergi. Mematuhi guru seni bela diri, bocah itu meminta maaf kepada protagonis kita sambil berpikir ia tidak ingin berakhir seperti si brengsek itu. 10 menit kemudian, protagonis kita telah mengantarkan semua teman sekelasnya, tetapi kemajuannya belum meningkat setelah latihan itu, yang sedikit mencurigakan.
Sang guru, di sisi lain, sangat antusias dengan bakat jenius ini. Hanya dalam 1 bulan, ia telah tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan kejuaraan regional yang akan datang tahun itu, sekolah mungkin akan mengambil tempat pertama di Angstam. Dan protagonis kita ingat bahwa kompetisi bisa membantu kemajuannya. Yang perlu ia lakukan hanyalah mengalahkan lawannya dalam kompetisi yang adil. Memikirkan hal itu, si brengsek memanggilnya sekali lagi. Ia mengatakan ia menerima kekalahannya dan tidak akan pernah berbicara dengan protagonis kita lagi, bahkan jika ia memutuskan untuk buang air besar di kepalanya. Bagian itu sama sekali tidak perlu bagi semua orang yang hadir di sana. Mereka dengan cepat memutuskan untuk meninggalkan orang aneh itu karena ia mengatakan hal-hal yang sangat aneh. Berkat dunia yang benar-benar berbeda ini, seni bela diri sangat dihargai. Ingin menemani temannya, teman masa kecilnya memutuskan untuk berlatih juga. Setiap hari ia berlatih gerakan yang sama, berniat menyempurnakan tekniknya. Mereka juga melakukan pengkondisian fisik dengan sit up dan push up. Setelah setiap sesi latihan, bocah kita memberi temannya pijatan. Karena fisiknya jauh lebih berkembang, ia bisa melakukan gerakan tingkat lanjut secara melelahkan. Lin melakukan semua ini, berniat untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan akhirnya, hari turnamen telah tiba. Waktunya untuk kekerasan yang sebenarnya. Segalanya sudah disiapkan di gym kota. Menyaksikan pertarungan, seorang pemandu botak menyadari mereka dipasangkan dengan pesaing terberat. Para siswa tahu lawan mereka bisa lari 100 m dalam waktu kurang dari 9 detik. Saat itulah seorang pemuda pemberani melangkah maju. Ia ingin menjadi yang pertama. Ini protagonis kita, dan ia 100% termotivasi. Menghadapi ini, guru tidak mempertanyakannya, memastikan pemuda itu akan memulai kompetisi. Antusiasme guru sangat besar, dan ia berharap bocah itu setidaknya bisa mengamankan satu kemenangan. Di sisi lain, lawannya muncul. Ia hanyalah Gunung Otot. Pria ini yang jelas tidak takut jarum dan pasti suka. Trekumnya tanpa terlihat tidak terkesan. Lagi pula, protagonis kita hanyalah pria biasa. Mencoba mengintimidasi dia, ia mengatakan bahwa kompetisi ini bukan untuk orang yang lebih pendek dari 57. Dan sekarang ia akan menunjukkan kepadanya apa arti kekuatan sejati. Duel di antara mereka akan segera dimulai. Gunung Otot yang besar bergerak dengan ketangkasan yang mengejutkan. Ia mencoba memukul bocah kita, tetapi serangannya tidak mengenai apapun kecuali udara. Protagonis kita dengan sangat hati-hati mendaratkan hanya telapak tangannya di dada Gunung Otot itu. Itu sudah lebih dari cukup untuk mengirimnya terbang seolah-olah ia adalah karung kentang. Benar-benar terpaku. Hanya ada satu hal yang bisa dilakukan wasit sekarang. Menyatakan kemenangan Lin kesayangan kita. Melihat ini, teman bocah kita bersorak dengan antusias dan semua teman sekelasnya merayakan juga. Lagi pula, kemenangan itu gila. Di belakang panggung, pelatih tim lawan mencoba memperbaiki atletnya yang mengabaikan gerak kakinya dan menyerang lawannya seperti orang bodoh. Berkat kemenangan itu, peringkat bocah kita mulai naik yang sangat menjanjikan. Apa yang tidak ia ketahui adalah pelatih tim lain sedang menyiapkan siswa tertentu untuk mengalahkannya. Tidak seperti Gunung Otot itu, pria ini terlihat seperti karakter latar belakang yang benar-benar generik dan ia hampir botak. Duel akan dimulai sekali lagi. Karakter latar belakang yang ramping mencoba memukul bocah kita dengan tendangan, tetapi seperti pendahulunya, ia meleset dan terkena serangan telapak tangan terbuka. Ia dikirim terbang seolah-olah ia terbuat dari kapas. Ia jatuh dari arena sepenuhnya. Kalah, tetapi tidak seperti rekan setimnya yang berotot, tubuhnya lemah dan ia harus dibawa langsung ke rumah sakit. Kerumunan sekarang benar-benar terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan siswa dari Shanghai ini bisa memberikan perlawanan apapun. Dan pelatih sekolah saingan benar-benar putus asa. Pada tingkat ini, mereka tidak akan bisa menang. Sekarang ia harus bergantung pada Galvei yang akan menjadi yang berikutnya. Untuk bertarung, pria dengan rambut yang sedikit lebih baik itu pasti kuat. Lagi pula, ia adalah karakter latar belakang yang terlihat tidak terlalu generik sejauh ini. Setelah menyaksikan pertandingan protagonis kita, pria ini percaya ia hanya mengandalkan teknik dan trik untuk menang. Kerumunan mengenal pria ini dengan baik. Ia nomor 1 di sekolahnya dan memiliki statistik yang mengesankan. Duel di antara mereka akan dimulai sekarang. Dalam sekejap mata, ia berhasil mendekati protagonis kita, menekannya dengan rentetan pukulan yang sangat cepat. Pelatih lawan adalah orang yang putus asa karena ia mengharapkan Go Fei sedikit lebih pintar. Tapi dalam panasnya pertempuran, karakter latar belakang yang sombong percaya ia jenius dan tidak perlu khawatir tentang pertahanan. Namun, ia segera menyadari bahwa setelah melempar 1 juta pukulan, ia belum mendaratkan satu pun. Tiger bertanya kepada protagonis kita bagaimana ia bisa menghindari serangannya dengan begitu mudah. Dihadapkan dengan respons yang bangga, ia menjadi sangat marah dan memutuskan untuk menyerang lebih banyak lagi. Protagonis kita sudah bosan. Serangan Zik terlalu repetitif dan ia memutuskan untuk mengakhirinya dengan tendangan. Kerumunan sekali lagi benar-benar bingung saat protagonis kita memenangkan semua pertandingannya. Pertempuran demi pertempuran yang sangat menghibur rekan-rekannya. Ia melakukan semua itu tanpa meneteskan keringat sedikit pun dan terus melaju melewati kompetisi, menumbangkan semua lawannya. Tidak ada satu orang pun yang mampu menahan satu pukulan darinya. Pemuda kita menghabisi musuhnya seolah Sinterklas sedang membagikan hadiah. Tak butuh waktu lama baginya dan timnya untuk memenangkan hadiah utama, namun ia masih harus mengalahkan 100 lawan, dan hari itu ia baru berhasil mengalahkan 16 kompetitor. Meski begitu, keberuntungan berpihak padanya lewat cara lain. Pemuda kita menerima hadiah sebesar 20.000 koin
koin yang cukup menarik. Jika ditotal dengan hadiah yang dimenangkannya sejauh ini, ia telah mencapai total 30.000 koin. Sayangnya, uang ini tidak akan bertahan lama karena pemuda kita memiliki selera yang sangat berkelas. Setibanya di rumah, ia bekerja keras untuk menyerap semua nutrisi tersebut. Bagaimanapun, hal itu sangat penting untuk perkembangannya. Meski masih di tahun kedua, ia sudah tumbuh semakin kuat. Kekuatannya benar-benar luar biasa. Waktu berlalu dengan sangat cepat dan adik perempuannya juga tumbuh dengan sehat. Kelak, ia akan membutuhkan sekolah yang lebih baik. Ia tidak bisa masuk ke sekolah yang sama dengan pemuda kita. Meskipun ia sedih, protagonis kita memberitahukan bahwa kepala sekolah akan mengunjunginya, yang mungkin bisa menjadi pertanda baik. Gadis itu yakin bahwa sang kepala sekolah hanya datang untuk bicara dengan kakaknya dan tidak tertarik pada potensinya. Namun, protagonis kita memperjelas bahwa ia memiliki syarat untuk tetap tinggal, dan salah satunya adalah adiknya harus ikut bersamanya. Seperti yang diharapkan, kepala sekolah pergi ke rumah pemuda kita dan berbincang dengan mereka selama beberapa jam. Ia butuh waktu sebanyak itu untuk memaparkan rencananya bagi keluarga tersebut. Kepala sekolah ingin pemuda kita tetap menjadi murid di institusinya dan memintanya memberikan komentar atas apa yang telah ia dengar. Pemuda kita berterima kasih atas perhatian sang kepala sekolah dan mengatakan bahwa ia berharap adiknya bisa tetap bersekolah bersamanya. Begitu mendengar kata-kata itu, kepala sekolah mengalihkan perhatiannya kepada sang gadis, menjamin bahwa saat kelas dimulai kembali, mereka berdua harus hadir di sekolah, yang membuat keluarga tersebut sangat gembira. Yang tersisa bagi protagonis kita hanyalah menyelesaikan kompetisi sekolah menengah yang kembali ia menangkan. Dengan uang hadiahnya, ia mampu mewujudkan mimpi lainnya. Ia sudah hampir mendapatkan seluruh gen cumi-cumi gelap itu, dan daging yang baru ia beli seharusnya sudah cukup. Tanpa membuang waktu, ia menyerap semua gen tersebut, akhirnya mencapai angka 100%. Dengan pencapaian ini, ia mendapatkan atribut baru, berkah afinitas cairan. Hal ini memungkinkannya bergerak bebas tanpa meninggalkan jejak di lingkungan perairan. Bagi protagonis kita, hal itu tampak cukup mengejutkan. Ia segera pergi ke danau terdekat untuk menguji kemampuan barunya. Kulitnya tidak mengerut karena kelembapan berlebih, dan berenang pun menjadi jauh lebih mudah. Meskipun itu adalah monster kelas rendah, hal ini sungguh menarik. Namun, pemuda kita menyadari bahwa untuk mendapatkan sifat yang lebih baik, ia perlu mengonsumsi makhluk yang lebih kuat. Ia harus menjadi cukup kuat untuk melawan monster mutan, guna menyantap daging mereka. Di minggu terakhir liburan, keluarganya memutuskan untuk pergi ke pantai agar bisa menikmati waktu luang. Adik pemuda kita merasa air di sana cukup dingin. Sang kakak mengatakan ia akan segera terbiasa dengan suhunya. Namun kenyataannya, ia justru memanfaatkan kesempatan itu untuk berenang dan menguji kemampuannya lebih jauh, karena adiknya tidak tahu cara berenang. Gadis itu memintanya untuk mengajarinya beberapa hal, sebuah fakta yang hampir dilupakan oleh sang protagonis. Maka, ia mendedikasikan waktunya untuk mengajarinya dengan penuh kesabaran, setidaknya dasar-dasarnya. Menunjukkan bakat yang luar biasa, gadis itu berhasil melakukan kayuhan pertamanya tanpa kesulitan. Ia terus berenang dengan tenang di laut, dan bahkan sudah mampu menyelam sendiri, yang membuat protagonis kita cukup terkejut. Setelah melakukan hal itu, gadis itu mengungkapkan bahwa membuka mata di air asin tidak membuatnya terganggu. Namun, yang benar-benar membuat protagonis kita penasaran adalah bagaimana adiknya bisa belajar begitu cepat. Ini tidak normal. Saat itulah ia menyadari apa yang mungkin terjadi. Mungkin adiknya masih mengompol karena ia terlahir dengan afinitas air. Mungkin ia memiliki konstitusi legendaris dengan afinitas yang tidak mereka sadari. Keduanya terus menyelam dan kemampuan gadis itu tak henti-hentinya membuat protagonis kita takjub. Mereka mampu menahan napas selama lebih dari 10 menit yang sungguh mencengangkan. Begitu berada di dasar laut, ia melihat sesuatu yang menarik. Mereka mendengar suara yang aneh. Protagonis kita tidak tahu apa itu. Dan sebelum mereka sempat menyelidiki, mereka memutuskan untuk segera pergi dari sana. Keputusan terbaik yang mereka buat adalah kembali ke permukaan. Setelah meninggalkan pantai, ia menghampiri adiknya untuk mencari tahu apa yang membuatnya tidak nyaman. Gadis itu berkata ia mendengar suara-suara aneh di telinganya yang mulai membuatnya merasa tertekan. Ia tidak bisa memahaminya, tetapi terdengar seperti semacam bahasa, dan suara itu tampak seperti suara wanita, bergema, tanpa henti di telinganya. Setelah adiknya tenang, protagonis kita kembali ke hotel, mencari informasi berguna di internet. Karena tidak bisa tidur hari itu, ia memutuskan untuk kembali berlatih. Di levelnya saat ini, ia cukup kuat untuk melawan tikus Newton tanpa kesulitan. Dengan begitu, ia memutuskan untuk kembali ke pantai guna menguji kekuatannya sekali lagi. Ia bisa berlari dan melompat jauh lebih tinggi. Mengangkat beban dengan satu tangan juga tidak terlalu sulit. Setelah menjadi lebih kuat selama liburan, sekolah akhirnya dimulai kembali. Seperti biasa, karakter latar wanita cukup terkesan dengan ketampanan pemuda kita. Hal yang tidak ia duga adalah pada hari pertama, sistem memberinya misi lain. Ia harus menyelesaikan tugas kooperatif. 1000 tugas secara total. Dalam perjalanan pulang hari itu, pemuda kita memutuskan untuk mampir ke pasar. Karena ia sudah mengonsumsi cukup daging cumi-cumi, ia memutuskan untuk mencari sesuatu yang lebih bermanfaat. Tak butuh waktu lama bagi matanya untuk menemukan bahan yang menjanjikan. Potongan daging unik itu milik seekor elang raksasa liar. Itulah yang diputuskan pemuda kita untuk dibawa pulang. Elang raksasa liar. Ini adalah monster dengan kategori yang sedikit lebih tinggi. Penglihatannya luar biasa, dan ia bisa melihat 30 kali lebih baik daripada manusia biasa. Kemampuan berburunya kelas 1. Tidak ada yang bisa luput dari pandangannya. Dengan penglihatan sekuat ini, sangat layak bagi protagonis kita untuk mengejar gen tersebut, apalagi daging makhluk itu tidak terlalu mahal. Pada percobaan pertama, ia mendapatkan 1% dari yang dibutuhkan. Dengan
perhitungan cepat, ia menyadari bahwa ia membutuhkan 200.000 untuk membeli daging yang cukup demi perkembangannya. Mengetahui hal ini, ia harus bekerja lebih keras lagi untuk mendapatkan uang dengan memenangkan turnamen. Hari pertama sekolah berjalan sangat konvensional. Para guru memperkenalkan diri kepada siswa, dan siswa pun melakukan hal yang sama. Di antara mereka, ada seorang gadis yang sangat cantik. Teman sekelas lainnya juga memperkenalkan diri. Ia suka menonton kartun dan cosplay. Seorang karakter latar memperkenalkan diri, mengatakan bahwa ia suka bermain video game sampai tiba giliran adik pemuda kita. Dikelilingi oleh begitu banyak teman sekelas, ia menjadi cukup gugup. Ia memberitahu mereka bahwa ia suka menggambar dan ingin diperlakukan dengan baik mulai dari sekarang. Perkenalan pemuda kita sangat tegas dan percaya diri, yang paling singkat di antara semuanya. Setelah itu, kelas berlanjut seperti biasa, dan seseorang bertanya kepada adik pemuda kita berapa skor ujian masuknya. Orang yang bertanya adalah gadis berambut coklat. Adik sang protagonis berkata ia hanya mendapat skor 709 poin, yaitu 10 poin lebih tinggi daripada skor gadis yang bertanya, yang kemudian merasa antusias dengan teman sekelas barunya. Melanjutkan percakapan, gadis itu mengatakan ia hanya mendapat 95 poin pada tes fisik yang sungguh menyedihkan. Namun, skala skor fisik berkisar dari 0 hingga 100 dan adik protagonis kita tidak melakukannya dengan baik. Ia hanya mendapat 79 poin yang berada di bawah minimum untuk masuk ke kelas elit. Dengan antusias, gadis itu terus bertanya, ingin tahu apakah adik protagonis kita memiliki skor yang sama. Sangat malu, ia berkata skornya sedikit lebih buruk dan gadis itu terus mendesak untuk mendapatkan informasi tersebut sampai seseorang dengan tegas memotong dialog mereka. Protagonis kitalah yang turun tangan untuk mengganti topik pembicaraan, mencoba melindungi adiknya. Ia berjalan mendekat dan meminta nomor telepon karakter latar tersebut. Adiknya merasa sangat lega dengan intervensi ini karena ia tidak perlu mengungkapkan skor aslinya kepada teman sekelas barunya. Protagonis kita terus menambahkan kontak siswa lain agar mereka bisa berkomunikasi. Hari itu, ia membuat grup obrolan dengan dua teman sekelas lainnya dan adiknya. Dengan bertindak seperti ini, ia membuat kemajuan dalam misi sistem untuk menyelesaikan tugas kooperatif, sesuatu yang tidak terduga baginya. Teman sekelasnya yang botak berasal dari keluarga dengan tradisi bela diri, dan ia berperingkat tinggi dalam turnamen, menempati posisi ke-8 di kota. Gadis berkuncir kuda berasal dari keluarga kaya. Mereka memiliki toko pakaian. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berempat untuk menjadi teman akrab. Si pria botak bertanya apakah mereka tahu siapa siswa terkuat di kelas mereka. Gadis berambut ikal yakin bahwa predikat itu milik protagonis kita. Bagaimanapun, ia memiliki skor terbaik di seluruh distrik. Informasi yang membuat si pria botak terkesan. Mendengar ini, ia mengungkapkan bahwa ada dua teman sekelas di ruangan itu yang mengeluarkan banyak uang untuk meningkatkan potensi mereka. Salah satunya adalah Wong. Saat ini menduduki peringkat ketiga dalam ujian masuk, mampu berlari 100 meter dalam waktu kurang dari 8 detik. Yang lainnya, yang tak kalah mengintimidasi, bernama Gang. Ia memiliki kekuatan fisik yang brutal, mampu mengangkat 300 kg dengan satu tangan. Gadis-gadis itu terkesan dengan statistik tersebut sementara protagonis kita menghela napas dalam-dalam. Bagaimanapun, mereka lemah. Kelas hari itu berjalan normal, dan inilah saatnya baginya untuk memperdalam pengetahuannya. Karena pemuda kita telah mempelajari ini sejak muda, ia menggunakan waktu luangnya untuk melatih tubuhnya lebih jauh. Sayangnya, sekte sesat masih menjadi masalah di kota itu, dan polisi sedang berusaha menangkap mereka. Di luar, para siswa sedang mengikuti pelajaran praktis, dan guru ingin tahu apakah ada di antara mereka yang bisa menciptakan api. Si pria botak dengan cepat memberitahu guru bahwa kemampuan seperti itu sama sekali tidak berguna. Namun komentarnya segera tertutup oleh upaya teman sekelasnya yang jauh lebih menjanjikan yang berusaha menciptakan api. Guru ingin tahu bagaimana siswa-siswa itu mendapatkan pengetahuan tersebut. Gang mengatakan ia belajar melakukannya saat sekolah menengah, sementara teman sekelas yang berambut pirang mempelajarinya dari internet. Setelah demonstrasi itu, semua siswa lain juga mencoba menghasilkan api, dan protagonis kita terbukti berbakat. Keesokan harinya, guru PD akan mengajari siswanya teknik pernapasan. Kelas sangat antusias untuk mempelajari teknik ini dan betapapun konyolnya, kedua anak ajaib itu bekerja keras untuk menguasainya hingga protagonis kita menyadari bahwa sebulan telah berlalu di sekolah. Berdasarkan peringkat siswa, mereka akan menerima hadiah uang tunai. Protagonis kita cukup bersemangat tentang hal ini karena ia menghargai motivasi kapitalisme. Mengetahui tentang hadiah uang untuk tes itu, seluruh kelas bertekad untuk memberikan yang terbaik. Dalam mata pelajaran lain, tes serupa juga diadakan. Semuanya memiliki hadiah. Melakukan semua itu dalam satu hari sangat melelahkan bagi para siswa. Beberapa dari mereka mengeluh. Bagaimanapun, tidak ada satupun dari tes tersebut yang mudah. Dua siswa yang menjanjikan, Wong dan Gang, yakin bahwa mereka memimpin peringkat. Si pria botak yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka merasa sangat terganggu karena teman sekelasnya terdengar terlalu percaya diri. Akhirnya, hasil tes pertama akan segera dibagikan. Beberapa siswa sangat senang dengan hasilnya, termasuk adik pemuda kita. Namun kelas terkesan dengan performa si pria botak yang benar-benar luar biasa. Dengan segala pengakuan itu, ia benar-benar merasa seperti siswa elit tidak sabar untuk menerima hadiah uang tunainya. Selanjutnya, dua siswa lain memiliki skor yang sama, Gang dan Huan. Mereka hanya
salah menjawab satu pertanyaan terakhir. Karena membutuhkan banyak perhitungan, mereka tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikannya. Yang kesal dengan hal ini adalah si pria botak kita yang tampaknya merasa iri dengan teman sekelasnya. Dihadapkan dengan keluhan tersebut, guru mengakui bahwa tes itu memang sulit, tetapi di antara mereka ada seseorang yang berhasil menjawab setiap pertanyaan. Begitu siswa-siswa yang sombong itu tahu bahwa protagonis kita mendapat skor sempurna, mereka terdiam. Bahkan si pria botak pun terkejut karena penampilan pemuda kita telah memukau semua orang. Tak butuh waktu lama bagi pemuda itu untuk bertanya kepada guru apa yang akan terjadi dengan uang hadiahnya. Guru meyakinkan mereka bahwa itu akan dikirimkan secara pribadi dalam amplop merah. Namun sejujurnya, ia terkejut bahwa minat sebenarnya pemuda kita adalah uang. Di kelas berikutnya, lebih banyak hasil tes dibagikan. Seperti yang diharapkan, beberapa siswa berprestasi, tetapi kelas secara keseluruhan tidak tampil seperti yang mereka harapkan. Adik protagonis kita masuk dalam 5 besar untuk mata pelajaran ini, dan sang protagonis memenangkan hadiah uang tunai lagi, yang membuat para pesaingnya benar-benar terdiam. Mereka tidak mengerti bagaimana seseorang bisa mendapatkan. Guru memperjelas bahwa pemanasan akan memiliki 3 bagian, lari 100 meter, angkat beban 1 tangan, dan lompatan vertikal. Skor protagonis kita dalam semua latihan ini benar-benar astronomis. Namun untuk menghindari kecurigaan, ia menahan potensi aslinya. Meski begitu, itu tidak masuk akal. Siswa yang ingin mengalahkannya tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan skor tersebut. Mencoba untuk menghibur satu sama lain, Gang dan Huan percaya pasti masih ada peluang untuk menang. Akhirnya, bagian praktis tiba. Pertarungan simulasi antar siswa. Karena protagonis kita sangat kuat, tidak ada yang berani menantangnya. Tanpa sukarelawan, guru akhirnya memilih jiwa yang malang. Sekarang pemuda kita akan melakukan pertarungan pertamanya dalam ujian. Ingin menghemat waktu, ia menyelesaikannya dengan 1 pukulan. Dan ia melakukan ini kepada semua lawannya. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Dengan anak laki-laki, ia menggunakan kepalan tangan. Dengan teman sekelas wanita, ia menggunakan telapak tangan terbuka. Jika kalian tahu apa yang saya maksud. Setelah pamer kekuatan itu, tidak ada yang bisa dilakukan siapapun. Pada saat itu, teman botak protagonis kita mendekati mereka. Ia dalam kondisi fisik puncak dan sudah melakukan pemanasan sepenuhnya. Jadi ia memutuskan untuk menantang Wong, mengklaim bahwa ia akan mengalahkannya dalam 30 detik. Si Brutes menerima tantangan itu. Pertarungan di antara mereka akan segera dimulai. Teman botak protagonis kita mencoba menembus pertahanan lawannya dengan beberapa serangan. Namun yang ia lakukan hanyalah membiarkan kakinya tertangkap. Dan seperti boneka kain, ia sekarang terlempar ke udara. Tak butuh waktu lama sebelum ia terlempar keluar arena. Mual dan dampaknya begitu hebat hingga ia sedikit muntah. Meski begitu, Gam memuji ketahanan fisik lawannya sambil menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun di kelas yang lebih kuat darinya. Dan dengan melakukan itu, ia berhasil menarik perhatian protagonis. Gan sangat percaya diri. Ia yakin tidak ada seorang pun di sana yang bisa mengalahkannya. Namun mengetahui bahaya yang protagonis kita wakili, ia memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Ia mengeksekusi gerakannya dengan presisi dan teknik yang hebat. Namun itu tidak cukup untuk mengenai tubuh pemuda kita. Ia memanfaatkan kesempatan besar itu untuk memukul lawannya dari belakang. Muncul sebagai pemenang, ia diakui oleh teman sekelas wanitanya. Sekarang setelah ia mengalahkan Jiang, saatnya menghadapi Wong yang memasuki arena dengan sedikit cemas. Menghadapi protagonis kita, ia merasa seperti makhluk kecil.